ini saya akan mempraktekkan tentang airway, breathing, and circulation. Nah, yang pertama-tama airway. Airway itu tujuannya untuk mempertahankan kepatenan jalan napas. Kemudian yang kedua, breathing. Jadi breathing itu kita akan melakukan proses penanganan kegawat daruratan untuk observasi pernapasan dan intervensi pernapasan. Nah, tindakan breathing ini dilakukan pada pasien yang mengalami kegawat daruratan dengan gangguan pernapasan atau gagal napas. Nah, yang ketiga ada sirkulasi. Nah, pengkajian sirkulasi ini bertujuan untuk mengetahui risiko shock dan perdarahan. Nah, pengkajian tentang volume darah, cardiac output, hingga pendarahan. Kemudian kita akan berbicara tentang status hemodinamik, warna kulit, nadi, serta produksi urin. Pengkajian airway. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan napas. Yang pertama ialah head tilt and chin lift. Jadi diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan napas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Yang kedua, kita melihat apakah ada sumbatan pada jalan napas atau tidak. Nah, kita menggunakan finger cross. Kita masukkan, lalu kita masukkan finger cross ke dalam untuk membuka mulut. Dan kita lihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalamnya. Bila ada benda asing yang menyumbat, kita ambil dengan tangan dan kita buang ke dalam bengkok. Nah, kita lihat lagi apakah sumbatannya berupa cairan. Kita dapat melakukan section. Nah, section memerlukan monitor section. Pastikan monitor dalam kondisi hidup. Tabung section terisi dengan aqua bides, dan yang paling penting kita juga dapat menggunakan selang section ini. Nah, konsepnya itu ialah steril sehingga kita menggunakan pinset seperti ini. Nah, pastikan warna biru ialah katupnya, kita buka saat memasukkan. Nah, dilakukan selama 10-15 menit, kita tarik dalam posisi menutup. Setelah itu kita buang ke dalam pembuangan. Dan lakukan secara berulang sampai semua cairan dapat terambil. Setelah dilakukan suction, kita akan memberikan pemasangan OPA. Ini OPA-nya. Nah, OPA posisinya seperti ini untuk dimasukkan, baru nanti akan kita balik saat di dalam. Setelah OPA dipasangkan, kita juga memasang mask dan juga memastikan ada bantuan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Pastikan posisinya seperti ini, yang lancip di atas untuk menutupi hidung sampai mulut. Posisikan tangan Anda berbentuk huruf C seperti ini. Setelah itu, pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat kantong paru-paru mengembung. Setelah itu, kita dapat membukanya dan kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oksimetri. Nah, bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85% dan juga saat diraba nadinya lambat, ada nadi namun lambat, maka kita dapat melakukan tindakan intubasi. Yang pertama, kita lepas dulu laringoskopnya. Alat yang kita gunakan ada beberapa. Yang pertama, laringoskop. Kemudian yang kedua kita menggunakan NTT, masih dibungkus, masih steril.
ada spuit 5 cc untuk kita melakukan fiksasi, kemudian ada jelly, ada juga baking untuk oksigen. Saatnya kita melakukan intubasi. Kemudian kita posisikan kaki kita kuda-kuda untuk membantu memasukkan laringoskop. Nah, kemudian laringoskopinya ini di atas dari ETT. Nah, dimasukkan dan diangkat ke atas. Setelah itu kita memasukkan saluran selang ETT ke dalam, mengikuti dari jalan napas yang ada. Setelah selang ETT masuk, maka lepaskan laringoskop. Setelah lepaskan, maka kita lakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara dengan selang ETT. Kita masukkan, dapat diulangi yang kedua kali. Kita masukkan dan dapat dilihat udara sudah masuk. Setelah itu kita berikan oksigen. Kemudian kita masukkan dan pastikan oksigen sudah dalam kondisi hidup. Dan kita pompa sebanyak 30 kali. Dapat dilihat dari gambar di bawah, udara telah masuk. Selanjutnya kita lakukan fiksasi untuk memastikan selang ETT ke dalam posisi yang nyaman bagi pasien. Kita buka sarung tangan dan kita buang ke bengkok. Kita menggunakan plester, kemudian kita buka dan kita letakkan. Pastikan dililit-lilit dan selanjutnya ditempel ke pipi. Setelah itu kita memberikan oksigen dengan ambu bag. Selang ETT dapat kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen dengan menggunakan oximetri. Dan yang terakhir, kita cek nadi pada pasien. Setelah penanganan pada airway, selanjutnya kita lakukan penanganan breathing. Nah, yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan pernapasan menggunakan saturasi oksigen. Nah, jika saturasi oksigennya ini menunjukkan berada pada nilai kurang dari 90%, maka kita lakukan pemasangan masker oksigen. Setelah itu kita lakukan evaluasi dengan menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama kita lihat apakah ada pergerakan pada dinding dada atau tidak. Setelah itu kita lakukan auskultasi, kita mendengar bunyi nafasnya. Setelah kita lakukan auskultasi, kita lakukan perkusi. Nah,
setelah itu yang terakhir kita palpasi. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada akralnya, apakah dingin atau tidak, dan selanjutnya kita juga cek kapilari reflux-nya, apakah kurang atau lebih dari 2 detik. Nah, setelah itu, jika dijumpai adanya tanda-tanda tension pneumothorax atau open pneumothorax, maka selanjutnya akan dilakukan needle compression dengan pemasangan kasa 3 sisi. Selanjutnya, lakukan reevaluasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pengkajian awal pada aspek sirkulasi. Pengkajian awal ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, tanda-tanda adanya perdarahan, dan yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Nah, tanda-tanda perdarahan dilihat dari tekanan darah, respirasi, apakah dia bernafas, dan nadi. Biasanya pada perdarahan yang ringan, tekanan darah itu cenderung normal. Namun, nadi dan respirasi meningkat. Nadi yang lebih dari 100 kali per menit, respirasi 20-30 kali per menit. Yang kedua, kita akan mengecek tanda-tanda shock pada pasien. Tanda-tanda shock dapat dilihat yang pertama dari wajah pasien. Biasanya wajah pasien ini akan pucat. Kemudian yang kedua, kita akan lihat pada kuku pasien, apakah ada kebiruan atau sianosis. Kita rasakan pada akral tangan, biasanya akral tangannya itu dingin, dan juga kita dapat sentuh bagian kaki. Nah, selanjutnya kita akan cek nadi. Pada pasien dengan shock, biasanya nadinya itu cenderung lemah dan lambat. Kita cek pertama yaitu nadi radialis. Bila lemah dan tidak teraba, kita bisa pindah dan mengeceknya di nadi karotis di leher. Nah, selanjutnya pada pasien yang memiliki risiko shock, kita akan lihat apakah pasien ini ada perdarahan aktif atau tidak. Kita cek, kemudian kita juga cek di kakinya. Nah, bila ada perdarahan, maka kita lakukan 3T, yaitu yang pertama kita tutup, kita tekan, dan kita tinggikan. Nah, fungsinya itu untuk menghentikan perdarahan. Nah, apabila kita sudah melakukan 3T tadi, selanjutnya kita akan melakukan pembidaian. Nah, pada pasien yang memiliki masalah sirkulasi, biasanya cairannya itu akan berkurang. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan yaitu memasang infus. Nah, infusnya itu ialah IV dengan 2 line. Nah, jarumnya besar, kemudian kita nyalakan 2 jalur dan berikan infus yaitu diguyur. Nah, selanjutnya kita gunakan cairan kristalolit 37-40 derajat Celcius. Fungsinya itu untuk mempertahankan cairan tubuh. Nah, bila berkurang baru kita lakukan transfusi darah.